Urwah bin Mas'ud. Sangat besar pengaruhnya di kalangan kaumnya di Taif. Dia seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh kaumnya dan sangat dipercaya, sehingga orang-orang berkata, bila Al-Quran itu turun kepada Urwah atau kepada Al-Walid, mereka akan menjadi penganut Islam yang setia. Demikian besarnya kepercayaan dan kecintaan mereka kepada Urwah. Al-Walid pernah berkata, bila apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, tentu Al-Quran turun kepadaku atau kepada Urwah. Dalam Al-Quran diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Al-Walid dari kota Mekkah dan Urwah dari Taif. Al-Quran, Surat Az-Zukhruf ayat ke-31. Urwah pernah terpilih menjadi utusan untuk menghadap Rasulullah di Hudaybiyah. Di situ ia menyaksikan umat Islam dari dekat, dan yang dilihat dan didengarnya itu meyakinkannya bahwa Islam itu benar. Dan umat Islam merupakan kesatuan yang kuat. Mereka selalu bahu-membahu dalam satu shaf, serasa, sesuara, dan seusaha. Sepulang dari Hudaybiyah, Urwah memberi nasihat kepada orang Quraisy agar Muhammad itu diterima. Qad urida 'alaikum hittatu rusydin faqbaluh. Telah ditawarkan kepada kalian satu garis petunjuk yang baik, maka hendaklah kalian menerimanya. Yang dilihat Urwah di Hudaybiyah adalah kesatuan Islam yang kemajuannya kian bertambah maju. Dakwah Islamiyah meluas ke beberapa daerah, dan ternyata Islam itu tahan uji. Beberapa kali berhadapan dengan lawan, mereka selalu berada di pihak yang menang. Akhirnya, Mekkah dan kaum Quraisy masuk Islam dan terus maju ke Hunain. Dan kota Taif tempat Urwah pun mendapat bagian, dikurung beberapa lama, tetapi tidak terjadi pertempuran. Diriwayatkan bahwa Urwah lama meninggalkan Taif. Dia pergi ke Yaman. Waktu pulang kembali, ia melihat kenyataan-kenyataan yang lebih meyakinkan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka Urwah mendahului kaumnya menghadap Rasulullah di Madinah dan segera masuk Islam. Dengan penuh keyakinan bahwa kaumnya pasti akan turut masuk Islam dengan mudah bila mereka mengetahui bahwa ia telah masuk Islam. Dia yakin kaumnya sangat cinta dan percaya kepada dirinya, dan pengaruhnya mampu untuk mengajak mereka masuk Islam. Akan tetapi, Rasulullah menasihatkan agar ia berhati-hati, sebab kecintaan dan kepercayaan mereka itu sebenarnya bukan cinta yang mutlak, melainkan cinta karena ia menjadi pembela dan pelindung kemusyrikan mereka, pendukung dalam memusuhi Rasulullah SAW. Urwah tetap berkeyakinan mereka pasti akan tunduk dan taat kepadanya. Dia berkata, Ana ahabbu ilaihim min absarihim. Mereka mencintai saya lebih daripada mencintai mata mereka sendiri. Rasulullah tahu bahwa kaum Urwah itu percaya kepada patung Lata sebagai Tuhan mereka. Dasarnya bukan ilmu dan akal, tetapi taklid. Yang demikian itu tidak mudah dibasmi sekaligus dengan dalil. Sebab ibadah mereka adalah semacam selera, dan selera itu tidak dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kepada Urwah, orang Taif akan membunuh kamu. Setibanya Urwah kepada kaumnya di Taif, dia tidak membuang waktu, segera ia mengumpulkan kaumnya untuk mengadakan dakwah, mengajak dan menerangkan kepada mereka apa yang dinamakan agama Islam itu. Mereka tidak mengadakan sambutan apa-apa, melainkan diam dalam 1000 bahasa, tidak menolak, tetapi tidak pula menyatakan persetujuan. Tampaknya semangat Urwah bertambah hangat. Ia ingin mengajak kaumnya agar masuk Islam, ingin mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa ia adalah seorang Muslim. Pada suatu subuh, ia naik ke atap rumah, lalu azan dan berdakwah. Maka serempak orang Taif bangun, tetapi bukan untuk melakukan sholat. Mereka beramai-ramai menyerang ingin membunuh Urwah. Urwah dihujani anak panah orang-orang yang tadinya sangat mencintainya, tetapi kini beralih menjadi sangat benci kepadanya, dan kemarahan mereka meledak, tidak dapat ditahan lagi. Akan tetapi, Urwah tidak menyesal. Ia bahkan merasa gembira. Panah-panah yang menembus dirinya, ia sambut dengan ucapan, adalah suatu kehormatan yang Allah berikan kepada saya.
Dia gembira ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati syahid, kematian yang artinya menghidupkan. Dia berwasiat agar dikuburkan di kuburan para syuhada umat Islam. Tidak sia-sia kematian Urwah, sebab dengan peristiwa itu maka di sekeliling kota Taif jadi penuh dihuni oleh umat Islam, sehingga mengakibatkan orang-orang kafir di kota Taif terkurung. Mereka tidak bisa bepergian keluar kota karena merasa selalu terancam. Darah Urwah telah menghidupkan semangat ukhuwah keislaman umat Islam dan menggerakkan ruhul iman mereka. Mereka bertambah waspada, bertambah teguh, bersatu setia kepada iman mereka. Penghuni kota Taif termasuk kaum yang tidak mudah menerima dakwah Islamiyah. Merekalah yang dahulu melempar Rasulullah dengan batu pada waktu pertama kali Rasulullah berkunjung ke kota itu untuk bertablik. Setelah perang Tabuk, baru mereka sadar dan ingin pergi menghadap Rasulullah di Madinah. Adapun latar belakang mereka melakukan hal itu adalah berusaha mencari jaminan keamanan karena mereka sudah terkepung. Yang terpilih jadi utusan ke Madinah pada waktu itu adalah Abu Yalail. Dia sangat berhati-hati, sebab ia curiga takut mendapat nasib seperti Urwah. Ia sanggup menjadi utusan dengan syarat agar ditemani oleh 5 orang untuk mengantarkannya ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para utusan dari Taif itu belum percaya akan kejujuran umat Islam. Mereka tidak mau makan dan minum sebelum makanan dan minuman itu dimakan dan diminum oleh tuan rumah. Tampaknya mereka takut diracuni. Mereka ditempatkan di masjid agar hati mereka tidak keras membatu. Mereka tidak mau menggunakan kata-kata Assalamualaikum. Mereka tetap memakai salam yang biasa dipakai di zaman jahiliyah. Mereka berada di Madinah pada bulan Ramadan. Pada waktu itu, mereka turut berpuasa. Usul-usul mereka sangat ganjil. Mereka mau masuk Islam tetapi dengan syarat, yaitu bebas dari wajib sholat, bebas dari wajib perang, dan tidak ditagih zakat. Dan mereka mengusulkan agar Tuhan mereka, yaitu patung Lata, jangan dihancurkan selama 2 tahun atau setahun atau sebulan. Akan tetapi, semua usul mereka itu ditolak. Mereka tidak diperkenankan masuk Islam setengah-setengah. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, sia-sia beragama tanpa sholat. Dalam riwayat Abu Dawud diterangkan, La khaira fi dinin laysa fihi ruku'. Tidak ada sembarang kebaikan dalam agama yang padanya tidak ada ruku. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun mengenai persoalan penghancuran berhala Lata itu, Rasulullah memutuskan agar setibanya ke Taif, patung itu harus segera dihancurkan. Bila mereka tidak mau menghancurkannya, maka akan diutus orang-orang dari Madinah untuk menghancurkannya, yaitu Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah. Rasulullah mengangkat Utsman bin Abil As menjadi pemimpin mereka, sebab sekalipun dia yang paling muda di antara mereka, tetapi dia adalah pemuda yang paling rajin belajar Al-Quran dan paling baik pengertian fikihnya. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Utsman, bila ia menjadi imam bagi mereka di sana, jangan membaca surat-surat yang panjang, sebab mungkin saja di antara mereka ada yang sakit, ada yang sudah tua, dan ada pula yang mempunyai hajat yang harus segera diselesaikan. Setelah para utusan itu pulang ke Taif, Rasulullah mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah untuk pergi ke Taif guna menghancurkan berhala-berhala. Utusan Rasulullah itu dipilih dari kalangan orang-orang yang dicintai dan dihormati oleh orang-orang di Taif. Pada waktu dimulainya penghancuran Al-Lata, banyak perempuan yang sudah masuk Islam menangis. Dan ada pula yang masih merasa takut akan turunnya malapetaka karena murka Lata. Urwah mempunyai anak namanya Abul Malih. Dia masuk Islam setelah ayahnya terbunuh. Bersamanya itu masuk Islam pula lah saudara misannya, yaitu Qarib bin Al-Aswad. Abul Malih mengusulkan kepada rombongan penghancur Al-Lata agar harta kekayaan Al-Lata yang dikumpulkan oleh Abu Sufyan itu dimanfaatkan untuk membayar utang-utang almarhum Urwah yang mati syahid. Permohonan itu diterima Rasulullah. Demikian pula Qarib. Ia memohon agar utang-utang bapaknya, yaitu Al-Aswad, juga dibayar dengan harta itu. Mula-mula permohonannya itu ditolak, sebab Al-Aswad mati ketika ia masih dalam kemusyrikan. Akan tetapi, Qarib menerangkan bahwa utang itu sudah menjadi tanggungannya, maka dengan alasan itu permohonannya dikabulkan. Walaupun orang Taif masuk Islam dengan syarat,
Tetapi karena mereka melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, akhirnya mereka memenuhi segala kewajiban mereka. Zakat dibayar, dan mereka pun turut berjihad. Sungguh tepat, dan kini terbuktilah apa yang diucapkan dan dinasihatkan Rasulullah SAW. Sia-sia beragama tanpa sholat. Sebab dengan melakukan sholat, maka akan mudah melakukan ibadah-ibadah yang lain.